Kisah ini sudah menjadi melegenda di tanah Pasundan tentang kematian orang yang melakukan pesugihan. Alur cerita kematiannya pasti diwarnai dengan hal-hal yang janggal. Diceritakan di sebuah desa. Kampung itu Kampung Balaraja, tepatnya di kota Subang. Ada seseorang yang bernama Bang Samiun yang melakukan pesugihan itu. Dia melakukan pesugihan ngepet yang memang jalan cerita itu benar-benar sudah melegenda. Singkat cerita, sudah menjadi buah bibir di masyarakat bahwa Bang Samiun ini melakukan ilmu pesugihan. Ilmu pesugihan itu yang dilakukan oleh segelintir orang yang ingin cepat-cepat kaya dengan mengambil jalan pintas. Kisah ini benar-benar terjadi pada Bang Samiun ini. Awalnya orang yang biasa-biasa saja. Kemudian dalam waktu beberapa saat berubah menjadi orang yang kaya raya. Walaupun desas-desus di masyarakat tentang Bang Samiun awalnya sih biasa-biasa saja. Seolah-olah di masyarakat situ sudah menjadi rahasia umum. Sampai waktu yang ditentukan, kehendak yang maha kuasa, akhirnya Bang Samiun ini meninggal. Bang Samiun tepat meninggal pada pukul 20 malam. Kejadian malam itu yang dirasakan oleh warga masyarakat benar-benar beda dari malam-malam sebelumnya. Biasanya suasana perkampungan yang begitu tenang, adem, tetapi untuk malam itu benar-benar terasa dingin mencekam. Kematian Bang Samiun ini kemudian jenazahnya diurus oleh ahli warisnya dan beberapa warga dan pemuka agama di kampung situ. Waktu pun bergulir semakin malam. Suasananya semakin dingin
dan benar-benar semakin mencekam. Saat itu jam dinding terlihat jelas sudah menunjukkan jam 9:30. Tiba-tiba di rumah Bang Samiun yang sedang menunggu jenazah itu dikagetkan di suara atap rumah ada bunyi seolah-olah terdengar seperti yang menabur-naburkan pasir di renting Bang Samiun. Sontak semua warga di kampung situ yang kebetulan pada malam itu ada di rumah Bang Samiun kaget bercampur ketakutan. Dan akhirnya suara itu pun di genting rumah pelan-pelan menghilang dan akhirnya hilang. Warga kampung situ pun yang sedang melayat kematian Bang Samiun kembali tenang. Sampai beberapa saat akhirnya orang-orang yang bergerombol di rumah Bang Samiun di sela-sela ngobrol mendengar suara hentakan seperti sosok makhluk yang benar-benar menyeramkan, hingga sontak semua orang juga menjadi ketakutan. Kemudian selang beberapa saat suara itu pun pelan-pelan menghilang. Akhirnya warga kampung situ pun kembali tenang. Tapi suasana malam yang semakin mencekam untuk malam itu seolah-olah semakin menusuk saja. Sampai akhirnya pada malam itu benar-benar banyak terjadi keanehan sampai azan subuh tiba. Dari mulai warga melihat penampakan hingga suara-suara aneh atau barang yang bergerak-gerak sendiri. Untuk malam itu warga benar-benar menyaksikannya hingga jelang siang pun tiba. Prosesi pemakaman pun dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dari mulai memandikannya, kemudian mengapani, mensolatkannya, hingga menguburkannya. Memang terjadi kejanggalan
Ketika keranda Bang Samion ini digotong, kata orang-orang yang membawa keranda itu, berat kerandanya memang benar-benar berat, tidak wajar. Sampai prosesi pemakaman pun selesai. Setelah prosesi pemakaman selesai, tiba-tiba di daerah perkampungan situ, cuacanya yang awalnya terang biasa-biasa saja berubah menjadi gelap, dan kemudian turun hujan dengan lebatnya, disertai angin dan petir yang menyambar-nyambar. Sampai jelang sore hari, hujan pun tidak kunjung reda. Selang beberapa saat mengecil, tiba-tiba hujan kembali membesar lagi. Sampai larut malam, kondisi ekstrim di daerah kampung situ, cuaca menjadi seram dan menakutkan. Prosesi tahlilan pun dilakukan seperti biasa untuk mengikuti adat di kampung situ. Sampai jelang tengah malam, suasana hujan disertai petir belum saja reda. Dari siang itu sampai di rumah itu benar-benar terjadi hal keanehan yang ada di luar nalar manusia. Jenazah Bang Samion yang siang sudah dimakamkan tiba-tiba ada di tengah rumah lagi. Sontak anggota keluarga Bang Samion benar-benar dikagetkan dengan kejadian itu. Akhirnya ada seseorang yang mengerti tentang dunia spiritual. Katanya Bang Samion tidak diterima oleh bumi, hingga jenazahnya untuk prosesi pemakamannya harus dihanyutkan ke sungai. Sampai anggota keluarga pun menyetujui, karena melakukan proses pesugihan Bang Samion ini sudah menjadi rahasia umum. Hingga prosesi itu pun dilakukan di daerah kampung situ. Ada yang sudah terkenal dari sejak turun-temurun. Nama sungai itu nama sungai Penyairan. Begitulah kampung warga situ menyebut nama sungai itu. Yang desas-desus di masyarakat, konon kabarnya orang yang melakukan pesugihan untuk prosesi pemakamannya harus dihanyutkan di sungai itu.
sampai prosesi itu pun dilakukan. Jenazahnya dimasukkan ke dalam kasur, kemudian dilipat agar jenazah itu ketika mengapung di sungai tidak terlihat. Kemudian memotong angsa, bebek meri, dan beberapa ayam untuk ikut dihanyutkan. Dan ditaruh beberapa rupiah uang di kasur situ yang gunanya ketika nyangkut harus dibenarkan oleh warga sungai sekitar hulu itu sebagai upahnya ngambil dari uang yang ditaruh di atas kasur itu sekedarnya saja, hingga kalau benar-benar tersangkut lagi, warga yang lainnya sama mengambil uang dan membetulkan posisi jenazah itu agar sampai ke ulu sungai. Dan anehnya jenazah itu tidak terlihat oleh kasat mata biasa-biasa saja. Yang terlihat hanyalah benda-benda yang mengapung menyusuri sungai sampai benar-benar ke hilir, terbawa arus air, dan entah ujung jenazah itu di mana. Tapi begitulah cerita yang memang benar-benar bergulir di masyarakat tentang orang yang mati yang melakukan pesugihan, hingga prosesi pun selesai dan jenazah Bang Samiun benar-benar tidak kembali lagi. Kembali kepada Tuhan dengan membawa perbuatan yang tidak baik sampai entah di mana jadinya kembali kepada Tuhan dalam keadaan suhul khotimah. Cerita ini sebagai gambaran saja bahwa proses pesugihan itu sebagai langkah yang tidak benar untuk menjauhkan kepada Tuhannya, hingga tidak kuat godaan akhirnya memilih jalan sesat.